Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. At-tuhuru satrul iman. Alhamdulillah, sama-sama kita dalam keadaan sehat. Saya kembali lagi Usman Al-Fakir, sama-sama dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Nurul Hikmah. Bukan hanya sekedar edukasi, tapi sama-sama kita eksekusi. Ya, pada hari ini saya nggak sendirian, saya didampingin dengan siapa namanya? Bang Andi. Ya, Bang Andi apa Andi nih? Kalau masih muda, Bang. Masih muda. Tapi kalau Pak tuh lah tua kayaknya. Oh gitu ya. Jadi Terlalu saya, formal. Jadi saya manggilnya Pak Bang apa Andi. Bang nih Bang. Bang Andi. Ya oke. Ini Bang Andi ini salah satu penggiat lingkungan peduli sampah. Beliau ini aktif di bidang lingkungan yang Masya Allah di Palembang khususnya Sumatera Selatan. Beliau ini sudah keliling di Sumatera Selatan ini untuk peduli lingkungan. Sudah masuk ke sekolah-sekolah, sudah masuk ke perusahaan-perusahaan, sudah masuk juga ke pemerintahan, unsur-unsur pemerintahan, dan alhamdulillah hari ini masuk ke pondok pesantren. Sekarang kita mau diskusi nih ke sampah yang berada di pesantren ini kira-kira mau diapain nih? Apa mau dipendem, dikubur, apa memang harus dikelola? Jadi nanti kita minta tanggapan dari Bang Andi sebagai orang yang peduli dengan lingkungan dan juga sampah. Yuk kita lanjut kepada Bang Andi. Bang Andi, kita sama-sama diskusi. Ya mudah-mudahan diskusi ini ada manfaatnya. Saya mau tanya-tanya nih tentang kepedulian Bang Andi terhadap lingkungan, yang mana sekarang sudah giat aktif di bidang sampah ini. Jadi gimana Bang Andi? Sampah yang berada di pesantren ini gimana kira-kira solusinya supaya pesantren ini lebih enak, lebih asri gitu? Baik, terima kasih Ustadz Usman ya. Oh iya, boleh Ustadz, boleh Kiai. boleh juga Kiai. Baik, terima kasih atas waktunya dihadirkan di sini. Luar biasa di pesantren Nurul Hikmah ya. Benar. Ini yang mungkin lah 2 tahun nggak pernah main kesini lagi. Iya, udah lama. Main kesini langsung kayaknya semenjak beliau ini sudah dekat dengan pengusaha terus sama pemerintah ini kayaknya. Pesantren ini kayak ini kan, tapi nggak apa-apa. Yang penting intinya pendekatan dulu dengan orang-orang yang kompeten, yang mereka sudah ada unsur, sekarang tinggal masuk pesantren. Oke. Kita kembali tadi ke pertanyaan saja tentang kondisi sampah di pesantren. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan inti, perlu diketahui juga Ustadz. Iya, gimana tuh? Setiap orang itu dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, itu menghasilkan per hari itu 0,7 kg sampah. Rentangnya antara 0,5 sampai 1 kg per hari. Per hari. Itu antara sampah basah sampai kering. Dicampur, ditimbang, itu hasil penelitian dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi Ustadz ini dari bangun tidur, kementerian. Ya, dari Ustadz dari bangun tidur lagi itu menghasilkan sampah 0,7 kg. Sampah apa aja? Misalnya makan kulit jeruk, kulitnya ditimbang. Iya. Beli air mineral di luar, botolnya ditimbang. Totalnya segitu rata-rata. Nah, 0,7 dikalikan dengan jumlah santri di sini 50. Misal. Berarti 50 orang dikali 0,7 per hari. Itulah jumlah sampah yang dihasilkan. Jadi banyak juga dong. Dikali 30 hari. Kali 30. 12 bulan. Sudah berapa? Saya baru ngitung 1 hari sudah 30 hari. Langsung banyak nih mumet ya. Itulah sampah yang dihasilkan oleh pondok pesantren. Itu yang belum teman-teman. Itu baru santri-santrinya tuh. Belum lagi ustadznya. Ada orang yang tinggal di situ. Dan itu rata-rata belum dilakukan dengan baik. Belum dikelola dengan baik. Kenapa? Karena kan mohon maaf, di negara kita ini belum menguatkan tentang kurikulum pengelolaan sampah. Jadi wajar kalau hari ini negara kita sampahnya masih dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir. Karena menganut sistem kumpul, angkut, buang. Iya. Kumpul depan rumah, diangkut petugas oleh petugas sampah dibuang ke TPA. Gitu. Itu yang hari ini di negara kita. Wajar kalau kemarin seperti Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi itu kan lagi viral beberapa bulan lalu. Sampah numpuk di depan kantor bupati, di pasar. Di Bekasi numpuk petugas sampah membuang sampahnya depan kantor lurah. Benar. Karena TPA-nya tutup. Di Depok terbaru di kawasan elit itu sampahnya berserakan karena TPA mereka sudah melebihi kapasitas. Sekarang setelah ada kejadian-kejadian yang kayak tadi itu, yang Bang Andi bilang sampah ada di kantor tadi, itu gimana reaksi dari pemerintah itu? Ya kebingungan, karena kan lahan di Jabodetabek terbatas. Gitu. Jadi itulah hari terjadi. Nah, harusnya idealnya dari sekolah, terus pesantren itu sudah bisa memanfaatkan sendiri sampahnya, dikelola dengan baik. Sampah itu harus selesai dari tempat mereka.
Iya, heeh. Pesantren, cukup Kan pesantren, heeh. nggak perlu keluar. Iya, Contoh misalnya kalau santri makan nggak habis, iya. misal bekas tulang, bekas Heeh, nasi sisa, atau heeh, sayur-sayur yang nggak habis itu dikelola dengan baik. heeh, Bisa untuk kompos atau heeh. pakan ternak, andai kata pondoknya punya peternakan, Peternakan, ayam heeh, atau heeh, apa heeh, gitu, bisa heeh, dimanfaatkan lagi. heeh. Terus juga kalau ingin nilai jual lagi bisa dijadi kompos. Apa tuh kompos? Atau kompos itu adalah pupuk Heeh. alami dari Oh, pupuk, heeh, heeh, sampah organik. heeh, Jadi kayak kulit buah dan sebagainya. Atau untuk heeh, ekoenzim. heeh, Ekoenzim itu adalah memanfaatkan kulit-kulit buah, heeh. kulit jeruk, markisa dan sebagainya dikelola jadi ekoenzim. Ekoenzim itu untuk manfaatnya banyak untuk pengganti pengepel ruangan, untuk mengepel ruangan, untuk Oh, obat-obatan, heeh, untuk terapi, berbagai macam dari kulit buah itu bisa heeh, heeh. dimanfaatkan. Iya, iya, iya. Itu nanti andai kata nanti misalnya pesantren butuh pelatihan, di sini bisa kita Heeh, hadirkan heeh, narasumbernya, heeh, ngelola ekoenzim. Itu heeh, banyak heeh, namanya sampah kulit buah. heeh. Kalau pingin kompos, bisa juga nanti dikelola. Ada lagi yang lebih tinggi lagi, maggot. Maggot tuh? Maggot itu ulat kecil yang ya Oh, itu belatung? ya seperti belatung lah. Heeh, heeh. Tapi dia digunakan untuk pakan ternak sama untuk kebutuhan lainnya. Tapi Kebutuhan lain untuk di beberapa daerah dikonsumsi. konsumsi, kebutuhan maksudnya untuk makan orang apa gimana tuh? Uh, ini masih kontroversi ya, tapi saya nggak berani bilang. Makanya tadi Tapi kan ada belatung. beberapa daerah udah Heeh. konsumsi itu. Maggot Oh, namanya, maggot, beda bukan dengan belatung. belatung. Iya, Ya oh beda, hampir benar. beda, iya. Tapi di Heeh. negara kita hampir semua maggot digunakan untuk pakan ternak. Pakan Dari ternak, ikan lele, dari ikan sampai pokoknya ikan-ikanan, iya, iya, ayam, ayam, bebek dan bener-bener, sebagainya. heeh, iya, Itu heeh. menambah nutrisi pertumbuhan hewan tersebut. Heeh. Itu jualnya Oh, mahal kan? iya, iya. Kilonya berapa? Sekian ribu sekilonya itu. Iya, ya kayak kita aja sekarang kan Gitu. kalau di Palembang itu kan banyak nih Ya. bapak-bapaknya, anak-anak mudanya gitu mereka tuh di sela-sela waktu kosong kan mancing. Ya. Hobinya Untuk mancing. mancing juga bisa itu, Heeh. maggot. Itu mahal harga Iya, itu, harga bisa. ulet bulu itu. Mhm. Heeh. Siap, siap. Itu Oh, salah heeh. satu Mhm. manfaat dari ngolah organik. Heeh. Itu baru sampah organik. Heeh. Ada lagi sampah anorganik. Sampah Anorganik itu? seperti Oh. botol Heeh. plastik, kertas, Heeh. kardus, Heeh. kaleng, Heeh. atau hal-hal yang Heeh. nggak bisa lagi dimanfaatkan tapi bisa Heeh. dijual, dirupiahkan. Iya. Nah, itu Itu ini menarik nih. ya. Karena saya Masya Allah semenjak saya buka pesantren sudah masuk 8 tahun ini, kami kebingungan juga Hmm, kalau untuk sampah tadi anorganik ini. hmm, Karena semakin hari semakin bertambah, ya, semakin numpuk ya. ya. Kayak tadi tuh sampah yang kayak tadi tuh yang non apa yang organik tadi kan Organik. ya dia bisa habis dengan sendirinya. Kami juga kan ada peternakan Hmm. juga. Boleh juga tuh kalau yang mau bantu peternakan kami supaya lebih gede tuh. Siap. Ya coba. Ya itu benar tuh. Karena pesantren saya udah sering kunjungan. Nah ini alhamdulillah kalau ke sini beliau ini agak banyak progresnya. Iya. Bangunan udah besar. Iya, iya, Ditambah iya. lagi sekarang ngelola ternak. Ternak, Ngelola ya. ayam. Karena Bagus, potensi bagus. itu. Karena emang di Heeh. pondok itu kan selalu ada makanan Heeh. yang bersisa ya kadang-kadang Iya, ya. heeh. Yang terlepas itu dari sampah dapur yang lain, yang Heeh. jelas bisa dikelola untuk pakan ternak. Heeh, Seperti heeh, itu. heeh, heeh. Ini baru satu pesantren. Heeh, Jangan bandingkan ada sekian pesantren mungkin di Palembang atau di Sumsel kan, itu heeh, kalau dikelola dengan baik mungkin besar potensi ekonominya, heeh, bener, pemasukan bener. buat pondok Heeh, gitu. heeh, heeh. Gitu Ustaz. Terus tadi gimana pertanyaannya tuh masalah sampah anorganik tadi Anorganik. tuh Nah, untuk pemanfaatannya supaya dia jadi dari sampah jadi rupiah. ya Oh, bisa dipilah dengan baik kalau mm-mm. pingin uangnya besar. Karena Dipilah tuh dipilih. semakin Heeh, bagus pemilahannya, semakin heeh, besar uangnya. heeh, Contoh misalnya mm-mm. kayak botol air mineral, Iya, heeh, itu kan ada tutup sama botolnya kan. heeh, Itu berarti kan ada dua jenis tuh. heeh. Tutupnya sendiri harganya beda, Oh, botolnya sendiri beda harganya. iya, Nah, bener-bener. itu beda harga. Heeh, Kalau heeh, botolnya sendiri, kalau dia kondisi kering, merek udah dilepas, heeh. itu terakhir sebelum Agustus kemarin di angka 8.000 Per kilo. per kilo. Itu Heeh. untuk yang bening. Iya, iya. Kan ada dua jenis tuh, ada bening, ada biru. Iya, iya. PET-nya, istilahnya botol PET. PET Heeh. bening namanya Iya, itu. iya, heeh. Nah, itu yang banyak orang yang belum paham. Iya, heeh. Kalau prinsipnya itu bank sampah. Mhm. Nama programnya bank sampah itu lebih ngajarin masyarakat tentang pemanfaatan atau Heeh. pengelolaan sampah yang lebih baik lagi. Heeh, heeh, Itu heeh. bedanya bank sampah dengan usaha atau orang-orang yang berkecimpung di bidang Mhm. barang bekas. Iya, iya, Itu iya. bedanya. Kalau bank sampah dia edukasi. Diedukasi. Masyarakat diedukasi Heeh, heeh. agar kenapa? Agar yang pemilah itu besar pendapatannya.
Iya, heeh. Kalau di Palembang sendiri gimana Ustaz? Sumsel lah khususnya gitu kan. Dari pesantren yang mereka sudah melakukan apa tadi pemilahan atau pemilihan dari sampah-sampah anorganik ini jadi rupiah. Pesantren yang sudah jalan. Kalau di Heeh. Palembang itu ada beberapa pesantren Heeh. yang sudah jalan, Hmm. tapi lebih ke mandiri santrinya yang ngelola. Belum di Oh, apa ya bahasanya? Belum di apresiasi apa gimana? belum Heeh. di manage atau dimanajemenkan oleh pondok. Jadi santrinya mandiri. Oh, Ada santri beberapa pesantren menteri. yang saya kunjungin, Heeh. misalnya kayak asrama A, B, C gitu. Itu Yang A, iya, yang heeh, A ini heeh. sudah Heeh. menyediakan di depan asramanya wadah sampah yang Heeh. terpilah, kayak bekas Oh, gelas heeh. plastik, botol Iya, iya. plastik. Nanti Heeh. sudah banyak dijual ya untuk kebutuhan santri sendiri. Oh, Individunya. individu santri, Iya, oknum inisiatif. Oh, inisiatifnya oh. dari santri Oh, iya, iya. sendiri Heeh. karena pingin Heeh. dapat tambahan uang jajan dan sebagainya. Oh, heeh, heeh. Baru Bagus itu. juga yang kayak gitu ya. Hmm. Ya, tapi saya kepingin ya kepalang kita tuh sudah dipilah-pilih cak itu. Ini yang organik, sini yang non organik, ini sampah kertas, ini sampah plastik kayak gitu kan dipilih-pilih. Enak kan kalau misalnya nanti kita dapat apa kayak apresiasi ataupun disupport lah gitu ya Nah, dengan orang-orang yang kira-kira kompeten dari pemerintahan kah, dari perusahaan kah, biar kalau bisa tuh biar lebih hasilnya itu biar lebih manfaat iya. lagi. Bukan hanya sekedar untuk makan santri yang tadi, yang apa namanya, oknum santri Hmm. tadi gitu kan. Tetapi kita bisa lebih pengembangan daripada operasional Ya. ataupun bantuan untuk operasional gitu. Iya. Kira-kira Bang Andi tuh sebagai penggiat sampah nih, udah ini nggak? Apa kira-kira ada solusi nggak untuk lebih maksimal lagi dalam pengelolaannya? Alhamdulillah kita dampingin di Limbang Jaya, Rumah Tahfiz Darul Ihsan itu. Ini contoh ya. Bener. Contohnya di Mm-mm. tahun 2024 kemarin sudah mandiri secara finansial di bidang listrik.